Baik, terima kasih Mbak Hedi atas sambutan dan pembukaannya. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam per- warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari perwakilan Pearson sebagai Customer Success di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman mahasiswa dari S1 sampai S3 FEB UGM telah berkenan hadir untuk bisa ikut acara session training penggunaan e-text ini pada siang hari ini. Baik, sebelum saya nanti akan memulai memandu teman-teman cara akses buku e-text seperti apa, saya ada materi yang harus disampaikan terlebih dahulu. Saya izin share screen terlebih dahulu. Maka layar saya terlihat? Ampun, Mas. Sudah, Mas. Terlihat ya? Iya, sempat. Baik. Oke, nah. Untuk sesi siang hari ini, nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Fighter Source, kemudian fitur-fitur apa saja yang ada di dalam platform Fighter Source tersebut. Kemudian nanti saya akan mendemokan secara langsung dan mungkin juga teman-teman yang saat ini hadir bisa langsung mencoba juga untuk melihat koleksi-koleksi e-textbook Pearson yang saat ini dilangkan. Kemudian kalau misalkan nanti ada pertanyaan, monggo langsung ditanyakan saja. Jadi nggak harus menunggu di sesi akhir. Oke, kemudian kita masuk ke bagian yang pertama yaitu terkait Fighter Source. Nah, jadi Fighter Source itu apa ya teman-teman? Jadi Fighter Source itu adalah sebuah platform dari third party publisher-nya Pearson. Jadi dia bukan under Pearson tapi perusahaan sendiri yang bekerja sama dengan publisher-publisher. Nah, kemudian Pearson sendiri karena sebagai pemilik konten, dia akan memberikan semua resources buku e-textnya kepada Fighter Source untuk sehingga dapat teman-teman akses melalui uh, e-log ya namanya, e-log LMS ya, e-log LMS yang ada di UGM. Nah, kemudian fitur-fitur apa saja yang nanti teman-teman bisa akses, bisa dapatkan ketika membaca menggunakan platform ini, ya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa membuat highlight, contohnya seperti ini kita bisa kasih warna seperti ini ya. Kemudian kita bisa kasih notes juga nanti. Kemudian ini ada tampilan dari daftar isinya, kontennya. Kemudian ya, teman-teman juga bisa atur nih kalau misalkan font size-nya terlalu kecil atau terlalu besar, nanti bisa diatur dari sini. Kemudian teman-teman juga bisa ubah-ubah font type-nya, misalkan ada sans serif di sini, seperti di Microsoft Word, jadi teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan kenyamanannya. Kemudian nanti teman-teman bisa sharing juga ya, bisa sharing ke rekan mahasiswa lainnya atau misalkan dari dosen nih mau sharing catatan dan notebooknya ke rekan-rekan mahasiswa itu bisa dimungkinkan. Nah, kemudian karena uh, FEB UGM ini melanggan dalam bentuk koleksi, nanti teman-teman ketika akses akan melihat dulu nih koleksi-koleksi yang saat ini dilanggan oleh perpustakaan. Nah, ini adalah halaman dari dashboardnya Vital Source. Ya, teman-teman nanti bisa lihat nih judul-judulnya, nanti tinggal dicari saja judul yang saat ini dipakai di dalam kelasnya judulnya apa. Oke. Eh, Selanjutnya kita akan masuk ke demo dalam platformnya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Monggo, jika ada pertanyaan, Tidak ada? sepertinya belum. Oh, baik. Ya, lanjut aja. Saya akan masuk ke demo ya.
Oke, apakah layar browser saya sudah terlihat? Sudah, Mas Ridwan. Sudah. Sudah ya Mbak Heni ya, makasih. Ya. Oke, nah, jadi teman-teman, eh, untuk mengakses ke dalam koleksi Fighter Source ya, yang ada di UGM, jadi teman-teman harus akses melalui Elok ini, LMS Elok. Nah, jadi saya yakin teman-teman di sini sudah punya akun untuk bisa login ke dalam platform itu. Nah, untuk bisa akses di dalam buku-buku, koleksi buku-bukunya, di sini sudah ada URL yang teman-teman nanti bisa akses. Saya coba share di chat ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mencoba meminjam atau membaca salah satu buku, teman-teman coba akses tuh ya URL yang tadi saya kirim di chat. Kemudian di sana nggak perlu pakai password. Jadi tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, ini adalah halaman kelas yang sudah disiapkan untuk mahasiswa ketika ingin mengakses buku-buku yang dilanggan oleh perpustakaan. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan sudah berhasil masuk, tampilannya akan seperti ini. Lalu di bawah nanti ada link ya, ada link katalog ebook. Nah, ini tinggal diklik aja link yang ada di bawah sini. Diklik, kemudian ketika sudah diklik akan terbuka sebuah tab baru di sebelah kanannya, dan nanti akan diarahkan ke dalam platform dari Fighter Source itu sendiri. Nah, kemudian nanti kalau misalkan teman-teman dimintakan semacam registrasi, teman-teman tinggal lengkapi saja data email UGM-nya dan buat password di sana. Itu hanya dilakukan satu kali. Supaya nanti kalau misalkan teman-teman mau akses lewat handphone atau device lainnya tanpa browser, itu loginnya pakai email yang didaftarkan di sini. Nah, jadi kita tunggu beberapa menit sampai teman-teman berhasil registrasi ya yang mau mencoba. Silakan. Nanti kalau ada masalah, silakan open mic saja. Kalau mau share screen juga nggak apa-apa. Nanti saya coba cek secara langsung. Ini menggunakan email UGM ya, jangan email pribadi seperti Gmail atau Yahoo. Supaya data yang kami terima nanti reportnya data institusi. Oke, kalau sudah berhasil, nanti akan tampil halaman seperti ini ya teman-teman. Ada halaman book save, kemudian ada menu-menu sebelah kiri, home, search, explore, my library, dan seterusnya. Oke. Ada yang sudah berhasil atau ada yang masih gagal nggak proses registrasinya sebelum saya lanjut? Sudah berhasil dari Mas Wilson Wijaya. Oke, terima kasih konfirmasinya Mas. Yang lain apakah sudah berhasil? Siap, sudah. Baik, Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berhasil. Jadi memang cukup mudah ya untuk proses registrasi. Ini hanya satu kali ya teman-teman ya, eh, pembuatan akunnya. Nah, kalau sudah berhasil, nanti tampilannya kan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada menu-menu di halaman book save ini, ada home, search, dan seterusnya. Oke. Nah, saya coba akses satu-satu di menu home di sini. Nanti teman-teman akan menemukan eh, recent activity kita di dalam mengakses buku. Jadi kalau misalkan kosong, berarti saya belum pernah akses bukunya gitu. Jadi kalau misalkan nanti saya meminjam salah satu buku, itu nanti akan muncul di sini recent activity terakhir saya. Nah, kemudian eh, di bawah ini ada aplikasi ya yang teman-teman nanti bisa download.
Nah, ini teman-teman kalau misalkan tadi sudah berhasil buat akun, teman-teman tinggal download aja nih eh, aplikasi Bookshelf-nya di App Store ataupun Play Store. Tinggal pilih saja salah satu sesuai device-nya. Contoh saya buka yang Play Store seperti ini ya, bentuk aplikasinya, ikonnya, yang warna orange, cover buku orange seperti ini. Atau ketikkan langsung di Play Store, Bookshelf itu juga bisa. Nah, nanti kalau sudah terinstall, teman-teman bisa login pakai email yang tadi dibuat, atau mau mau scan barcode dari akun teman-teman yang ada di browser itu juga bisa. Ya, quick login-nya di sini. Jadi kalau quick login nggak usah masukin email password, dia akan otomatis. Jadi ada dua cara tadi ya. Oke. Kemudian, oh ya Mas Hafiz ada tanya, silakan. Em, ya, terima kasih Mas Firman. Maaf, kayak tadi saya agak terlewat di bagian, halo, Iya, halo, halo Mas, saya dengar. oke. Saya terlewat di bagian ini Mas, pas, apa namanya, registrasi akun. Itu kan tadi em, UGM sudah berlanggan gitu ya, sama Pearson sama Vitalsoft ini. Ya, Itu berarti aksesnya pakai email UGM kami gitu atau gimana? Saya kemarin ini ya, sudah pernah bikin akun, tapi kayak cuman saya cari bukunya sendiri dan kayaknya saya beli sendiri gitu. oh, Itu aksesnya lewat aksesnya lewat Elok UGM Mas Hafiz. Mas Hafiz punya akun ke sini kan ya? Ke Elok. ada. Nah, Oke, itu berarti saya sudah share link untuk kelas ini nih untuk bisa akses ke katalognya di chat. Mas Hafiz oh ketinggalan nggak? Ketemu nggak ada di chat nggak? oke siap, nanti saya Ah, coba cek. nanti coba cek di chat ya, atau saya coba kirim lagi ya, takutnya baru hadir ya. Nah, Oke itu siap. course-nya nanti diakses aja, nanti login pakai akun Mas Hafiz. Nanti ada link katalog Ya. e-books di sini. Itu diikuti aja nanti proses registrasinya di sana. Nah, nanti kalau sudah berhasil Oh baru bisa lihat koleksinya yang dilanggan. Jadi kalau nggak lewat oke Elok pertama kali memang pasti nggak bisa melihat semua koleksinya karena kita integrasi dengan LMS di sini. oke deh. Oke siap. Terima kasih banyak Mas Ridwan, nanti saya coba ikuti. Sama-sama Mas Hafiz. Baik, saya lanjutkan lagi teman-teman. Jadi ini tadi ya di home teman-teman bisa gunakan barcode ini untuk bisa akses secara langsung di aplikasi. Nah, kemudian saya ke explore dulu ya ke menu yang ketiga sini. Ada menu explore di sebelah kiri. Nah, di dalam menu explore ini nanti teman-teman akan eh, melihat ya di sana ada tulisan semuanya sebenarnya campur ya semua semua publisher di sana ya. Tapi di sini saya akses yang Pearson saja, Pearson Collection FEB UGM untuk menampilkan judul-judul buku Pearson yang saat ini tangan gitu ya. Ya teman-teman bisa akses di sana akan ada tulisan Pearson Collection FEB UGM 2025-2026. Nah, itu adalah koleksi-koleksi yang saat ini dilanggan dan teman-teman bisa akses gitu, sesuai dengan buku yang dipakai di dalam kelasnya. Gitu. Nah, di sini saya ingin jelaskan bahwa di dalam buku ini nanti akan terdapat semacam concurrency atau limit ya, limit untuk meminjam bukunya. Nah, nanti untuk jumlah limitasinya atau jumlah eksemplarnya itu ada berapa, itu nanti teman-teman harus cek sendiri dalam eh, di dalam informasi detailnya seperti ini. Ya teman-teman bisa lihat nih nanti ada availability-nya statusnya available atau unavailable di sini. Jadi kalau misalkan available itu artinya teman-teman bisa pinjam bukunya. Jadi di sini yang dimaksud dengan concurrency adalah maksimum jumlah peserta yang meminjam buku ini secara berbarengan untuk buku Pearson ya. Saya nggak bicara buku publisher yang lain. Jadi untuk buku Pearson sendiri kita pakai concurrent limit. Jadi kalau misalkan buku ini concurrent limitnya 10 contoh gitu ya. Berarti buku ini hanya bisa diakses secara berbarengan oleh 10 mahasiswa. Dan nanti ada masa
pinjamnya itu kurang lebih 7 hari. Jadi kalau sudah 7 hari sudah lewat, bukunya akan otomatis kembali ke sistem dan jumlah eksemplarnya akan bertambah kembali sehingga teman yang lain nanti bisa pinjam. Itu adalah concurrent limit. Ada pertanyaan dulu concurrent limit di sini teman-teman? Ada? Oke. Pertanyaan, saya pakai. Maaf, saya izin menggunakan akun yang lain dulu karena ini akun dummy saya yang nggak bisa pinjam. Ya, mau ditunggu teman-teman. Saya login menggunakan akun yang lain supaya bisa menunjukkan konten bukunya ya. Nah, oke, tadi saya bahas tentang explore gitu ya di sini. Nah, di sini teman-teman nanti bisa melihat semua koleksi buku-buku Pearson yang saat ini dilanggan gitu ya. Nah, contoh misalkan saya mau pinjam buku ini ya. Saya tinggal klik saja. Nanti otomatis dia akan terbuka seperti ini. Nanti ada button open book. Kalau misalkan pengen lihat nanti detail bukunya, sini juga ada nih book detail ya sebelum kita open ya. Teman-teman bisa klik titik 3 di sini. Nanti ada book details di sini. Nah, nanti akan ada informasi di sini. Biasanya ada informasi berapa concurrency yang tersedia dan statusnya. Oke, nah sekarang saya langsung saja open buku ini. Nah, ini bukunya sudah berhasil terbuka. eh, dan ini formatnya adalah digital ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini mungkin teman-teman terbiasa menggunakan buku cetak, gitu ya. Nah, di sini kita harus terbiasa dengan versi yang digital, gitu. Karena FEB UGM saat ini kebanyakan sudah melanggan formatnya digital seperti ini, teman. Nah, di sini fitur-fitur yang biasa dipakai oleh peserta atau mahasiswa, nanti kita bisa lihat di sini ada garis 3 ya di pojok kiri atas ini. Nah, ini kalau saya klik nanti dia akan menampilkan daftar isi seperti ini, table of contents. Akan menampilkan semua daftar isi dari buku ini. Dan ini bisa diklik bagian daftar isinya, misalkan saya klik ke part 2, misalkan di sini ya. Nah, nanti dia akan langsung pindah. Nah, kemudian kalau ingin berpindah satu halaman atau satu halaman ke depan atau ke belakang, ini sudah ada tombol previous dan next. Ya, untuk menavigasikannya tinggal klik-klik saja kiri kanan yang ada di sini. Nah, di sini ada informasi nomor halaman bukunya. Saat ini sedang saya buka. Dan yang kanan ini adalah total maksimal buku ini. Ada 422 halaman. Oke. Nah, kemudian saya coba cari sebuah paragraf ya sebentar. Oke. Nah, contoh misalkan saya ingin membuat sebuah highlights di dalam buku ini juga caranya cukup mudah, teman-teman. Tinggal kita blok saja paragraf yang ingin kita berikan highlights. Nah, nanti akan tampil biasanya hanya 3 atau 4 warna kalau pengguna baru.
pilih warna yang teman-teman inginkan. Misalkan saya pilih warna kuning. Nanti dia akan ter-highlight warna kuning seperti ini. Nah, kalau mau ditambahkan catatan juga bisa, tinggal diklik saja nih notes-nya. Lalu pilih Add Note. Nah, kita tinggal isi catatannya apa. Contoh misalkan ini. Lalu kalau sudah disimpan, maka sudah berhasil terbuat eh, notes baru kita di buku ini. Dan kemudian kalau misalkan nanti buku ini sudah 7 hari return ke sistem, kemudian teman-teman baca lagi, notesnya itu nggak akan hilang, akan tetap menempel di akun teman-teman. Jadi nggak usah khawatir notesnya hilang kalau bukunya sudah kembali. Jadi kalau teman-teman pinjam lagi, selama available, notesnya akan balik lagi. Oke, dan kemudian kalau teman-teman ingin melihat daftar highlights dan notes, di sini ada ikonnya, icon di atas nih, icon kertas dan bintang. Jadi kalau diklik nanti akan tampil semua highlights dan notes yang teman-teman sudah buat di semua halaman di buku ini. Nanti akan tampil memanjang ke bawah. Kalau mau diekspor, ini sudah ada button exportnya. Nah, ini teman-teman bisa mau save ke PDF atau mau di print. Nah, itu bisa dari notes-notes yang teman-teman sudah buat. Nah, ini bentuknya akan seperti ini previewnya. Oke. Lanjut di tab sebelah kanan di sini ada bookmark ya. Nah, bookmark ini untuk menandai nomor halaman yang teman-teman tandai. Di sini saya masih kosong daftar bookmarknya. Jadi kalau ingin menambahkan bookmark, sebenarnya ikonnya ada di bawah sini nih, ketutupan icon pensil nih bisa dipindahin sebenarnya. Nah, ini ada icon pita nih bookmark page. Jadi kalau saya klik, nah nanti dia akan warna biru seperti ini dan akan langsung masuk ke daftar bookmark akun saya. Nah, fungsinya mungkin kalau misalkan saya ingin melanjutkan membaca buku ini dari bookmark terakhir saya bisa akses dari bookmark ini. Oke, lanjut ke flashcard. Flashcard ini adalah sebuah kartu ya, kartu belajar. Jadi sebuah kartu ada sisi depan dan sisi belakang. Biasanya sisi depan itu akan berisi eh, konsep-konsep yang ada di buku ini. Kemudian belakangnya adalah penjelasannya. Jadi fungsinya untuk membantu teman-teman memudahkan mengingat topik ataupun konsep yang ada di dalam buku ini. Nah, untuk cara membuatnya seperti apa? Di sini ada tombol plusnya, Add New Deck. Kita klik, kita buat dulu nama decknya. Saya coba refresh dulu. Ini bisa. Nah, kita isi dulu nama decknya, misalkan deck demo. Nah, kalau sudah diklik save, nah baru kita isi front sama backnya. Nah, front itu tadi ya, kita coba isikan dengan konsep-konsep penting yang ada di dalam buku ini. Contoh misalkan ini ya, konsepnya aku copy, aku paste di sini. Nah, kemudian backnya juga sama, kita ambil yang misalkan paragrafnya di sini. Nah, kalau sudah kita save. Nah, kalau sudah di-save, nanti kita sudah berhasil membuat satu kartu flashcard di sini. Nah, kalau misalkan sudah banyak nih, kita tinggal study aja. Di sini ada buttonnya. Oke, nah ini adalah kartu yang tadi kita buat. Nah, kemudian kalau sudah tampil seperti ini, teman-teman bisa mencoba mengingat-ingat penjelasannya apa. Nanti kalau pengen tahu
isinya, tinggal diklik saja, dia akan menampilkan yang tadi kita copy penjelasan. Dan ini bisa kita kasih tanda annoyed atau tidak tahu. Nanti kita bisa next kalau misalkan teman-teman punya kartu-kartu lainnya. Dan nanti teman-teman bisa mengulangi lagi atau mau diacak supaya lebih apakah sudah memahami atau belum gitu ya. Bisa di-shuffle, bisa di-reset, diulangi gitu ya. Nah, itu adalah flashcard. Oke. Kemudian saya pindah ke icon titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Sini kalau saya klik, kita akan ketemu sama red cloud nih pertama. Jadi saya coba klik menu red cloud di sini. Nah, kemudian akan tampil eh, ada toolbar play ya di sini di tengah-tengah layar kita. Nah, ini dia akan membacakan buku ya. Sistem ini akan bisa membacakan buku yang sedang kita buka. Nah, kita coba saja sekarang. There is nothing new about the efficiencies of building a home with a modular design where much of the crafting is done on an assembly line in a factory. Oke, nah jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh sistem membacakan sebuah halaman yang sedang diakses, teman-teman bisa mengaktifkan red alert ini. Dan red alert ini teman-teman bisa atur. Nah, di sini ada speednya yang teman-teman bisa atur. Kalau misalkan tadi terdengar mungkin terlalu cepat, teman-teman bisa kurangi di sini. Sekarang saya kurangi 0,5 ya. Lalu di voice di sini ada pilihan siapa yang membacakan. Nah, tadi yang barusan saya putar adalah Microsoft Zira. Kalau misalkan saya pengen ganti ke suara pria misalkan, nah ini ada David sama Mark. Nah ini saya coba pilih yang David ya. Sekarang kita coba putar lagi. Factory. From 1908 to 1940, Sears, Roebuck and Co. sold more than 70,000 home kits. Oke, seperti itu teman-teman ya. Fungsi dari red alert jadi bisa diputar dan bisa diatur sesuai dengan kenyamanan kita. Oke. Saya lanjut kemudian ke fitur selanjutnya yaitu ada icon AA ya di tengah-tengah sini. Nah, ini fungsinya untuk mengatur font tulisan yang saat ini kita lihat. Kalau misalkan terlalu kecil, kita bisa tambahkan. Jadi semakin ke kanan itu akan semakin besar ukuran fontnya. Oke. Kemudian saya pindah ke tab highlighters di sini. Nah, di sini kalau misalkan kita butuh warna-warna lain ya, highlighters yang muncul, kita ingin buat highlight baru. Nah, di sini adalah pengaturannya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa kurang warnanya, teman-teman bisa tambah di sini. Ini warna yang belum ada di bawah sini. Dan nanti kita bisa kasih nama juga untuk nama highlights-nya. Ini teman-teman bisa ubah gitu ya. Jadi misalkan nih contoh warna biru untuk highlights yang mungkin untuk bahan UTS gitu contoh. Maka saya kasih nama bahan UTS seperti ini. Nah, ini bisa seperti ini. Dan kemudian ada pengaturan public atau private di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen share warna highlights ini ke rekan lainnya, ke teman misalkan, nah kita harus kasih public di sini, harus dicek public. Nanti kalau sudah di set public, kita klik add, di icon di circle-nya di lingkaran ya ada icon orang di tengah, itu artinya public. Jadi kalau public ini nanti ada teman yang memfollow pun teman-teman, dia akan otomatis bisa melihat apapun yang teman-teman highlight dengan warna public ini. Sebaliknya kalau private, berarti yang nggak ada icon orangnya, hanya teman-teman sendiri yang bisa melihatnya. Jadi private ya, yang lain nggak bisa lihat. Nah, kemudian untuk bisa share tadi ya, yang public, warna-warna public, teman-teman bisa ke tab sharing di sini. Dan nanti di sini ada link copy share link. Ini tinggal di copy aja, tinggal diklik. Jadi pas diklik ini semacam seperti Ctrl C di keyboard gitu, sudah di copy. Jadi kalau sudah di copy seperti ini, teman-teman bisa paste di
misalkan di WhatsApp ataupun lewat email. Nanti rekan-rekan lain yang mengklik link ini, nah nanti otomatis dia akan follow akun teman-teman dan bisa melihat warna pabriknya. Ini contohnya. Gitu. Kalau sudah terlihat ada yang follow. Oke, selanjut. eh Kemudian, oh ya itu Pak. Di sini ada search ya, ada pencarian. Teman-teman bisa mencari keyword kata-kata apapun yang ada di dalam buku ini. Jadi cara juga sangat mudah ya, tinggal mengetikkan saja kata-katanya. Misalkan saya mencari kata-kata reading the market. Oke, nah nanti akan tampil resultnya di bawah sini. Tinggal diklik saja resultnya yang kalau sudah sesuai dengan yang teman-teman cari. Nah, kemudian saya pindah sekarang ke menu yang sebelah sini ya. Sini di table of content saya klik. Nah, di sebelah kanan judul buku, di sini juga ada titik tiga. Ya, teman-teman nanti bisa klik. Kemudian ada citation. Nah, di menu citation ini ada 4 format ya, MLL, APA, Harvard, atau Vancouver yang teman-teman bisa copy. Jadi kalau misalkan menggunakan buku ini sebagai bahan penulisan, teman-teman bisa pakai 4 format yang sudah disediakan FighterSource ini. Ini ada button copy. Oke. Nah, itu tadilah semua fitur-fitur utama atau yang penting yang nanti teman-teman bisa pakai selama proses meminjam dan membaca buku. Mungkin ada pertanyaan dulu sejauh ini sebelum saya lanjut ke topik yang lain. Nggak ada? Cukup jelas Nggak ya? ada sepertinya. Baik. Nah, kalau nggak ada, saya akan lanjut. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin kembali ke daftar ke halaman sebelumnya atau ke dashboard Bookself, di sini ada button back yang ada di pojok kiri atas. Oke. Nah, nanti akan diarahkan ke home. Nah, nanti biasanya akan muncul recent activity kita. Nah, seperti ini contohnya. Ini nanti eh, buku-buku yang nanti terakhir teman akses akan muncul di recent activity di sini. Jadi, ini teman-teman bisa cepat nih kalau misalkan mau lanjutkan nanti malam tinggal di continue reading aja. Guys. Oke. Kemudian yang tadi ya aplikasi BookSafe yang ada di Play Store ataupun App Store itu secara fitur dan tampilan sama, nggak jauh beda dengan yang online yang tadi saya tunjukkan. Ya. Ini teman-teman bisa coba ya kalau misalkan ada waktu nanti tinggal download saja aplikasi BookSafe, login pakai email yang didaftarkan tadi. Nanti otomatis dia akan sinkron ya buku yang teman-teman pinjam di browser, otomatis di aplikasi juga akan otomatis eh, terpinjam gitu. Jadi dia akan otomatis sinkron. Kalau misalkan sudah 7 hari, bukunya akan return otomatis. Nah, bedanya antara aplikasi dengan online ini, kalau misalkan di aplikasi itu ada keuntungan bisa baca secara offline tanpa perlu paket internet. Jadi kalau yang online ini nih, yang lewat browser nih, seperti saya, itu wajib menggunakan paket data internet ya. Kalau misalkan internet putus, saya nggak bisa sama sekali membaca buku di sini, di browser. Tapi kalau misalkan di aplikasi, walaupun mungkin tiba-tiba paket data saya habis, nah itu tetap bisa lancar membaca bukunya. Karena bukunya itu nanti akan di-download ke dalam aplikasi BookSafe Data. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Cukup Sedikit jelas ya? Mas, maaf Mas. Untuk tadi kita kan sudah membuat catatan-catatan. Nah, ketika kita baca di Bookshelf yang
offline itu apakah tetap ada? Tetap ada kok, Oh. tetap akan sinkron. Jadi Oh. karena sama, karena fitur yang di online, yang di browser maupun di aplikasi itu sama, nggak ada yang dibuang. Jadi Hmm. teman-teman bisa melihat semua highlights dan notes yang dibuat di online akan otomatis tertarik ke aplikasinya juga. Hmm. Begitupun kalau misalkan sebaliknya ya teman-teman buat highlight dan notes di handphonenya, nah nanti dia akan sinkron ke online kalau teman-teman pindah ke online. Oke, baik, terima kasih. Sama Bu. Oke, di sini nggak ada dosen kan ya, mahasiswa semua ya? Karena kalau ada dosen saya akan jelaskan fitur untuk dosen. Nggak ada yang Mbak Heni ya? Enggak ada, Mas. Jadi kita kemarin tidak share ke Bapak Ibu dosen. Oh iya, baik, siap. Baik, karena ini nggak ada dosen, fitur-fitur basic dari Fighter Sauce seperti yang tadi saya sampaikan ya teman-teman. Jadi intinya, saya coba rangkum ya. Jadi intinya teman-teman harus lewat elok dulu, elok dengan course yang tadi saya sudah share linknya, course-nya. Karena nggak di semua course itu bisa akses. Jadi hanya course yang dibuatkan link Fighter Source-nya itu yang bisa akses ke katalog Pearson ini. Nah itu sebenarnya saya sudah kirim di chat kalau misalkan nanti eh teman-teman mungkin ada yang baru join, saya coba kirim lagi kali ya. Coba saya copy lagi. Seperti tadi ada beberapa mahasiswa yang baru join. Kayaknya mungkin bagi mahasiswa yang tadi terlambat hadir pada sesi training siang hari ini, eh untuk meminjam buku itu cara cukup mudah, tinggal akses saja course Elok UGM yang linknya sudah saya share di chat. Nanti di sana akan ada link katalog Pearson ya, katalog ebook. Teman-teman tinggal klik saja, lalu registrasi kalau belum punya akun itu hanya dilakukan satu kali. Kalau sudah nanti akan otomatis masuk ke platformnya. Nah, kemudian kalau sudah berhasil masuk, teman-teman bisa melihat daftar koleksi yang saat ini dilanggan oleh FEB UGM dari semua publisher. Di sini saya mewakili Pearson. Teman-teman tinggal cari buku yang dipakai di dalam kelasnya. Kemudian masa pinjamnya sendiri adalah 7 hari. Setiap buku memiliki concurrent limitnya masing-masing untuk Pearson. Jadi beda-beda nggak sama ya. Ada yang 10 mungkin, ada yang 5. Itu teman-teman bisa cek ketika melihat detail di dalam bukunya. Kemudian kalau bukunya available dan teman-teman bisa pinjam, teman-teman nanti akan bisa menggunakan fitur-fitur penting yang ada di dalam buku itu seperti highlights, membuat notes, read aloud, kemudian citation, lalu flashcard. Teman bisa manfaatkan itu semua untuk mendukung teman-teman dalam proses pembelajaran. Oke. Kemudian buku ini bisa juga diakses melalui aplikasi berbasis Android ataupun Apple atau iPhone ya. Itu sudah support. Tinggal disesuaikan saja. Oke, ada pertanyaan sejauh ini teman-teman? Atau mungkin ada yang gagal registrasi, belum bisa pinjam? Cukup jelas ya. Baik, kalau nggak ada mungkin sesi siang hari ini bisa kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa meningkatkan performance perkuliahan teman-teman di semester ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Heni.